Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pra-pemilihan kepala daerah melalui petun. Adapun kelompok kami yang pertama Muhammad Zaki Maulidi dengan NIM 2141103011010, yang kedua Aisyah Nur Karoma dengan NIM 21. Apa sih yang melatar belakangi upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pra-pemilihan kepala daerah melalui petun? Jadi, latar belakangnya adalah penggunaan upaya administrasi dalam suatu sengketa tata usaha negara bermula dengan sikap tidak puas terhadap suatu perbuatan tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, objek dari sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara atau ketun yang menjadi sengketa tata usaha negara terbatas pada keputusan tertulis tata usaha negara. Pergeseran paradigma upaya administratif memberi kewenangan pada pengadilan tinggi tata usaha negara atau petun untuk mengadili sengketa penetapan pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU daerah serta Mahkamah Agung dalam hal kasasi atas putusan petun tersebut. Hal tersebut salah satunya harus disertai dengan penegasan yang sejalan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang selaras dengan paradigma upaya administratif pada Undang-Undang Administrasi Pemerintah dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah kaitannya dengan sengketa pra-pemilihan kepala daerah di Indonesia. Apa saja yang bakal kita bahas dalam pertemuan kali ini? Yang pertama, subjek dalam peradilan tata usaha negara dan objek dalam peradilan tata usaha negara yang akan dibacakan oleh Mbak Ermi. Terus yang kedua, alur penyelesaian sengketa tata usaha negara dan analisis kasus sengketa pra-pemilihan kepala negara kaitannya dengan peradilan tata usaha negara akan dibacakan oleh Mbak Aisyah. Akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ermi Nur Hasanah dengan NIM 2141103011131. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang upaya administratif dalam penyelesaian sengketa di dalam PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya apa sih yang melatar belakangi adanya penggunaan upaya administrasi dalam suatu sengketa di dalam tata usaha negara. Nah, tadi sudah dijawab bahwasannya karena sikap ketidakpuasan terhadap perbuatan tata usaha negara. Oleh karena itu, timbullah pertanyaan, siapa sih subjek dalam peradilan tata usaha negara dan apa objek dalam peradilan tata usaha negara? Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek dalam peradilan tata usaha negara. Kita perlu ketahui dulu teman-teman bahwasanya apa itu sih subjek dalam peradilan tata usaha negara. Nah, subjek dari peradilan tata usaha negara adalah pihak tertentu yang ada di dalam undang-undang peradilan tata usaha negara yang bisa melakukan acara peradilan di dalam PTUN. Nah, sesuai atau selaras dengan pasal 1 ayat 5 UU nomor 5 tahun 1986 menyebutkan bahwasannya gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Maka dari itu, dari adanya gugatan tersebut pasti terdapat penggugat dan tergugat. Nah, dalam hal ini bisa disebut sebagai subjek dari PTUN itu sendiri. Lalu apa sih itu penggugat? Penggugat adalah orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Nah, orang inilah yang dianggap sebagai penggugat. Orang yang memenuhi kriteria sebagai penggugat ialah mereka yang dianggap cakap hukum dalam arti sudah dewasa, tidak dalam pengampuan dan tidak sedang dalam keadaan pailit. Oleh karena itu yang disebut dengan penggugat. Lalu mengenai tergugat dalam PTUN itu sendiri sudah diatur teman-teman oleh pasal 1 ayat
angka 12 Undang-Undang 51 tahun 2009, yakni badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang. Jadi tadi udah dijelaskan bahwa penggugat itu orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan. Kemudian kalau tergugat yakni adalah mereka yang badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenangnya. Oleh karena itu, ada menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah yang disebut sebagai subjek peradilan tata usaha negara itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah penggugat, kedua adalah tergugat, dan yang ketiga adalah pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian, apa sih yang disebut sebagai objek? Nah, teman-teman perlu ketahui dulu di sini. Objek itu sesuai dengan atau selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara pada pasal 3 yakni menyebutkan bahwasanya keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jadi objek dalam PTUN itu yang disebut sebagai KTUN tadi, yaitu keputusan tata usaha negara yang telah dijabarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa subjeknya ada 3, yaitu penggugat, tergugat, dan badan pemerintah yang berwenang atau pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian objeknya adalah keputusan tata usaha negara atau KTUN. Sekian dari saya dan terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Nukaromah dengan NIM 2141103011124. Materi selanjutnya membahas mengenai alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara, sengketa yang timbul dalam perseorangan atau sebuah badan atau pejabat tata usaha negara dapat diselesaikan dengan 2 cara, yaitu melalui upaya administratif dan gugatan ke PT UN. Yang pertama, upaya administratif dilakukan oleh organ di lingkungan pemerintahan. Jadi, wewenang eksekutiflah yang berlaku. Dalam sengketa PT UN, upaya administratif lebih mengarah pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, dan tidak secara langsung menggugat badan atau pejabat TUN. Apabila telah dilakukan upaya administratif dan belum mendapatkan keputusan, maka dapat dilanjutkan gugatan melalui PT UN. Prosedur upaya penyelesaian administratif dilaksanakan di lingkungan pemerintahan terdiri atas banding administratif yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang diselenggarakan, dan yang kedua berupa keberatan. Upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara yang kedua berupa pengajuan gugatan ke PT UN. Permohonan berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Dalam hal ini, objek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara. Selanjutnya, alur penyelesaian sengketa TUN dimulai dengan adanya beberapa prosedur. Yang pertama berupa prosedur dismisal. Setelah diajukan gugatan, tahap selanjutnya yaitu prosedur dismisal atau rapat permusyawaratan. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutus dengan suatu penetapan dilengkapi pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Alur penyelesaian kedua berupa pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Analisis upaya administratif terkait sengketa prapemilihan kepala daerah, kaitannya dengan peradilan tata usaha negara.
Paradigma yang paling mendasar dari upaya administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yakni dengan penyatuan sistem yang menyatu dan menjadi bagian yang tak terpisahkan antara upaya administratif di internal pemerintahan dan peradilan murni di pengadilan tata usaha negara. Keduanya menyatu dalam satu sistem. Upaya administratif dikatakan sebagai bagian dari sistem peradilan administrasi sebagai akibat upaya administratif merupakan bagian khusus yang ada dalam peradilan administrasi dan berguna mencapai keseimbangan, keserasian, serta keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Cerminan dari demokrasi di Indonesia yang mengedepankan prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat. Di samping itu, juga harus dipertimbangkan ke depan untuk menyatakan pengaturan antara Undang-Undang PTUN dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, termasuk dalam hal penegasan terhadap pergeseran paradigma atas upaya administratif tersebut, agar sejalan juga baik dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, juga Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kaitannya dengan persoalan pergeseran paradigma atas upaya administratif dalam sengketa prapemilihan kepala daerah. Ya, selanjutnya kesimpulan dalam sengketa petun terdapat subjek maupun objek yang terlibat. Baik subjek maupun objek dalam perkembangannya terdapat pergeseran paradigma pasca keluarnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Petun baru berwenang memeriksa dan menguji sengketa penetapan calon apabila para pihak yang bersengketa telah melalui proses penyelesaian di tingkat Panwaslu kabupaten atau kota, bila mana pada pilkada tingkat kabupaten atau kota, atau melalui Bawaslu provinsi apabila pilkada dilaksanakan pada tingkat provinsi.